Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan nama waktu yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa manusia ini dalam kondisi yang merugi dalam penggunaan waktu. Kenapa merugi, sahabat-sahabatku? Waktu ini tak akan mungkin bisa diputar ulang dengan apa yang sudah dilewati, dan tidak akan mungkin kita lalui dengan waktu yang belum kita jalani. Dan saat ini kita sedang menikmati waktu. Akan tetapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu, Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau memperhatikan dengan apa yang kau lakukan pada hari ini, saat ini dan di sini? Sahabat-sahabatku, saat ini saya sedang berada di Masjid Nabawi, yaitu sedang dalam sebuah program, yaitu umroh selama 12 hari. Ada sesuatu yang saya coba untuk mengevaluasi tentang diri saya. Apa itu? Ketika saya diajak untuk hal-hal yang baik, mungkin pada umumnya hampir sama, itu cenderung terkadang mata nih dibikin ngantuk. Dan bahkan kita ini seringkali ketika kita melakukan hal-hal yang memang itu menyimpang ataupun sia-sia, kita seringkali dibuatnya terlena, tak lagi memperhatikan tentang detak jantung, tak lagi memperhatikan tentang detik, menit, jam. Tahu-tahu sudah sekian jam kita lewati tanpa kita melakukan sesuatu yang berarti. Sehingga pada saatnya tiba, terdengar suara azan dari Masjid Nabawi, dan saya tersentak kaget, sahabat-sahabatku. Kenapa? Begitu melihat jam, ternyata sudah pas berbarengan dengan azannya asar. Tentu saya yang menginap di hotel agak cukup terkejut, karena memang niatan saya datang ke tempat ini bukan untuk berleha-leha, tapi untuk beribadah. Nah, salah satu ibadah yang ditanya kelak di yaumul qiyamah yang paling utama adalah tentang sholat. Itulah pengetahuan yang saya dapatkan dari para guru, para alim ulama yang mengajarkan berdasarkan rujukan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa awalu ma yuhasabu ala abdi ala ummah as-salat, bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Ketika salat kita baik, maka menjadi baiklah semuanya, dan apabila salatnya itu buruk, maka buruklah semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika azan berkumandang, sementara tempat nginep saya begitu jauh, ya cukup lumayan jauh, sehingga saya ini agak tergesa-gesa karena khawatir tertinggal. Padahal ada sebuah informasi dari informasi yang saya dapatkan dari para guru yang berdasarkan hadis, bahwa ketika kita mau melakukan sholat berjamaah, janganlah kita tergesa-gesa, tapi lakukan dengan santai. Kenapa? Jangan sampai bahwa sholat yang kita lakukan itu menjadi beban. Kenapa? Ya, ketika kita nih waktunya ini adalah waktu yang sangat sempit, waktu yang sangat genting, tentu pasti kita akan tergesa-gesa, dan itu pula yang dialami oleh saya, sahabat-sahabatku. Nah, sebab itulah akhirnya begitu sampai di Masjid Nabawi sudah mulai iqomah, sehingga jangan sampai saya pun tertinggal. Maka kemudian sahabat-sahabatku, ya sudah, kita menempati tempat sholat ya seadanya, yaitu di paling belakang. Nah, ada sebuah pembelajaran, sahabat-sahabatku. Kita ini ingin menjadi sukses, ingin menjadi bahagia, ingin menjadi apapun, memang nggak bisa lepas dari yang namanya waktu ketika kita hidup di dunia ini. Tapi itulah, sahabat-sahabatku,
Maka coba perhatikan waktu. Kita ini kan dibagi oleh Allah kaitan dengan waktu. Ada yang namanya sepertiga waktu untuk diri, sepertiga waktu untuk Allah, sepertiga waktu untuk bersosial, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita nih membagi waktu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diri, ya, termasuk diri ini untuk keluarga. Kemudian sepertiga untuk Tuhan, yaitu dengan ibadah kita lakukan, dan ibadah termasuk di dalamnya bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Kemudian kita ini sepertiga untuk sosial, ada kegiatan-kegiatan yang memang dimana kita melakukan sosialisasi. Bersosial itu adalah kita nih sebagai makhluk sosial, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita nih jangan pernah kita kemudian terlena dengan waktu yang ada. Karenanya kata baginda Nabi, ada 2 hal yang membuat diri kita ini menjadi lalai, ya. Apa itu? Dengan 2 kenikmatan. Apa itu 2 kenikmatan? Satu adalah ketika waktu luang, yang kedua adalah ketika kita ini sehat. Seringkali waktu luang ini membuat diri kita menjadi lengah. Makanya tadi yang saya alami, karena memang lihat waktunya agak lumayan lama antara zuhur ke asar, maka dipergunakan untuk ya rebahan, tidur-tiduran gitu kan. Sehingga akhirnya sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi kita ini terlalaikan, ya, dengan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang pada akhirnya yaitu sholatnya agak terlambat, meskipun memang kebagian juga, ya, cuman tidak sempurna saja, karena rakaat pertama meskipun memang itu tercapai, tapi ya dengan tepat seadanya. Jadi sahabat-sahabatku, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu ini pengen maksimal kalau kemudian kita melakukan dengan seadanya. Itu dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan kehidupan kita kelak untuk di akhirat. Kita nih berserah diri kepada Allah, kita nih dengan seadanya. Padahal lihat, kita nih sehari semalam dikasih waktu begitu banyak dibandingkan untuk sholat. Sholat itu paling lama cuma hanya 10 menit, ya. Tapi waktu yang untuk leha-leha lebih lama. Jadi sahabat-sahabatku, jangan pernah abaikan waktu, karena semuanya itu terikat dengan waktu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.